Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi kimia, yaitu stoikiometri. Nah, di materi stoikiometri ini banyak sekali subbab materi yang perlu kalian pahami. Dan ini merupakan materi tentang perhitungan kimia yang sangat dasar dan perlu kalian pahami sebagai fondasi untuk mempelajari materi kimia di jenjang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian bingung pada materi ini, segeralah bertanya, karena ini adalah dasar untuk memahami materi-materi berikutnya. Jadi jangan sampai bingung. Kalau bingung, segeralah bertanya, jangan malu-malu, oke? Ini adalah peta konsep dari materi stoikiometri, jadi ada beberapa subbab materi yang perlu kita pahami dan nanti kita akan pelajari satu-satu pelan-pelan ya. Nah, kali ini kita akan memulai dari tata nama, lambang, dan rumus senyawa. Oke, tata nama, lambang, dan rumus senyawa ini adalah salah satu submateri di bab stoikiometri. Ini adalah materi kimia SMA kelas 10 yang akan saya sampaikan kepada murid-murid semua. Pernahkah kalian melihat beberapa label bahan makanan atau bahan lainnya? Pasti di situ ada senyawa kimianya. Pernah nggak sih kalian bertanya gimana sih aturan penamaan senyawa kimia itu? Nah, sekarang kita akan mempelajari tata nama senyawa kimia itu. Nah, kita beracuan kepada siapa untuk tata nama senyawa kimia? Kita mengikuti acuan dari Persatuan Internasional Kimia Murni dan Terapan, atau nama organisasinya adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi, organisasi ini yang memiliki otoritas yang diakui secara universal dalam tata nama dan terminologi kimia. Oke, kita awali dengan memberi tata nama senyawa anorganik. Jadi, senyawa itu kan ada yang anorganik dan ada yang organik. Sekarang kita mulai dari tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik sendiri itu apa? Adalah senyawa yang umumnya berasal dari mineral, tidak mudah terbakar, titik leleh dan titik didih tinggi, juga bersifat elektrolit. Itu adalah ciri-ciri dari senyawa anorganik. Nah, nanti kita akan pelajari senyawa anorganik biner dan senyawa anorganik yang berupa poliatom. Nah, senyawa anorganik biner sendiri itu dibagi jadi dua, yang ionik dan kovalen. Kemudian untuk yang poliatom juga dibagi jadi dua, yang ionik dan kovalen. Oke, kita langsung saja mulai tata nama senyawa anorganik untuk senyawa biner yang memiliki ikatan ionik. Ciri-cirinya adalah biner. Maksudnya biner itu adalah terdiri dari dua jenis atom yang terbentuk dari kation. Kation itu adalah ion positif yang umumnya logam, dan anion. Anion itu adalah ion negatif umumnya dari non-logam. Senyawa ini mempunyai ikatan ion. Masih ingat ya materi ikatan ion? Ini adalah ciri-ciri dari senyawa ion ya. Nah, untuk memberikan nama senyawa biner ionik ini ya, tata namanya adalah pertama kamu tulis nama logamnya, kemudian diikuti nama anion yang nama anionnya ini diberi akhiran ida. Nah, untuk jumlah atomnya itu tidak dihiraukannya, jadi diabaikan saja. Contohnya ada apa contoh senyawa ionik? Oke, ada NaCl contohnya. Nah, NaCl itu bagaimana cara penamaannya? Pertama, nama logamnya Na. Logamnya sahabat sini kan adalah Na. Nah, untuk tahu unsur itu bulogam atau non-logam, kamu buka tabel periodik unsur kalian. Di situ ada keterangan, oh ini unsur masuk logam, ini unsur masuk non-logam. Kamu perhatikan. Makanya di awal kelas ya saya sudah menginformasikan bahwa
Kalau mau belajar kimia, kalian perlu mempunyai tabel periodik unsur ya, karena itulah objek yang akan kita pelajari. Jadi harus punya ya, boleh download, boleh beli, ada kok yang murah juga. Oke, kita kembali ke materi. Untuk memberi nama senyawa NaCl, yang pertama kita harus tahu nama logamnya itu apa. Oh, Na. Apa Na itu? Di tabel periodik unsur juga sudah diberikan nama-nama unsur-unsur kimia ya. Jadi situ yang mungkin perlu kalian ingat itu adalah golongan yang utama itu. Tapi nanti kalau kalian sering latihan soal pasti akan ingat sendiri. Oke, NaCl, nama logam Na itu adalah natrium. Kita tulis. Ya, kita tulis natrium ya. Kemudian nama anionnya apa? Anion itu yang ion negatif. Na ini kan Na plus sama Cl min ya. Jadi anionnya atau ion negatifnya itu adalah Cl. Cl itu apa? Cl itu klor. Tapi kita beri akhiran ida. Jadi klorida gitu. Contoh lain dari senyawa biner ionik ada BaCl2. Ini ya, biner adalah tersusun dari dua jenis atom, ada Ba dan Cl. Oke, nama logam Ba. Ba itu adalah barium. Kamu coba cek di tabel periodik unsurnya. Ada ya, Ba itu adalah barium, kemudian Cl itu kan klor ya. Klor, kemudian diberi akhiran ida. Barium klorida. Na2O. Na itu natrium. Nah, ada dua Bu. Dihiraukan, diabaikan jumlah atomnya ya. Jadi walaupun mau satu ini ya, mau dua itu diabaikan. Tetap langsung tulis aja apa nama logamnya. Oh, Na. Na itu adalah natrium. Anionnya apa? O. O itu adalah oksigen. Nah, tapi harus berakhiran ida. Jadi oksida ya. Seperti itu untuk penamaan senyawa biner ionik. Nah, itu kalau logamnya dari golongan utama. Tapi kalau logamnya itu logam transisi itu yang mana, Bu? Kalian juga bisa cek di tabel periodik unsur. Di situ sudah diberi keterangan mana sih yang logam transisi itu, biasanya ada di tengah, yang tengah itu ya. Oke, tata namanya adalah yang pertama, kalian beri nama logamnya apa, diikuti muatan logamnya itu berapa, lalu nama anion akhiran ida. Sama ya, hanya ditambah ada muatan logamnya. Ini ada muatan logamnya. Nah, gimana untuk menentukan muatannya? Kamu lihat jumlah atomnya, kemudian dikali silang jadikan muatan. Sama seperti AXBY ketika kalian belajar ionik itu loh. Contohnya nih ya. Ada FeCl2 ya. Fe jumlahnya berapa? Sini 1 ya, hanya tidak ditulis. Cl sini jumlahnya 2. Nah, ini kamu silang. 2 ada di atasnya Fe, 1 ada di atasnya Cl. Ingat ya materi ikatan ionik? Nah, 2-nya ada di atas Fe jadi Fe2+. Kemudian satunya ada di atas Cl jadi Cl- ya. Umumnya adalah yang positif dulu, baru yang negatif. Fe2+ plus Cl-. Nah, lalu kita beri namanya Fe. Fe itu adalah besi namanya. Fe itu adalah logam besi ya. Besi, kemudian berapa muatannya? 2 ya. Besi 2 pakai angka Romawi. Besi 2, nama anionnya Cl, klor. Akhiran ida, klorida. Besi 2, klorida. Contoh lain ada FeCl3. Ini dipecah jadi Fe3+ sama Cl-. Kali silang ya. 3-nya ada di atas Fe. 1 ini yang tidak ditulis ada di atas Cl. Fe3+ plus Cl-. Fe besi, muatannya 3. Cl klor akhiran ida. Besi 3, klorida. Contoh lain ada CuO. Ini yang punya apa ya, agak berbeda ya. Ini kalau nanti kalian pecah, mungkin kalian berpikir akan dipecah menjadi Cu plus sama O-.
Oke, emang gitu ya. Karena di sini kan 1, Bu, CU-nya. U-nya juga 1, sehingga ketika dipecah jadi CU plus dan O min. Tapi kalian harus ngecek juga anionnya. O itu kan golongan 6A, seharusnya bermuatan min 2, sehingga ini harus O2 min. Makanya muatannya sama-sama dikali 2. Jadi CU2 plus dan O2 min. Baru kamu kasih penamaannya. CU itu apa? O tembaga. Muatannya 2. Anionnya O, oksigen, tapi harus berakhiran ida, oksida. Tembaga 2, oksida. Jadi harus dicek ya anionnya. Kalau Cl kan emang golongan 7, dia muatannya min 1, Cl min benar. Nah, tapi kalau O ini kan golongan 6, muatannya harus min 2, makanya harus dikali 2 semua muatannya ya. Yang selanjutnya adalah senyawa biner kovalen. Masih berkaitan dengan materi ikatan kovalen ya. Apa sih ciri-cirinya? Yaitu karena biner berarti dia tersusun dari 2 jenis atom. Terbentuk dari sesama non-logam, ciri-ciri dari ikatan kovalen ya. Nah, karena biner kovalen berarti ikatannya kovalen. Nah, dia terbentuk dari sesama non-logam. Kalau tadi logam dan non-logam, sekarang yang sama-sama non-logam. Nah, gimana cara penamaannya? Jadi ketika dua unsur non-logam ini bertemu, ada yang bisa membentuk satu senyawa, satu jenis senyawa ya. Ada yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Jadi dibagi jadi 2 cara penamaannya. Untuk yang bisa membentuk hanya satu senyawa saja, tata namanya adalah nama non-logam 1 diikuti nama non-logam 2 berakhiran ida. Contohnya ketika H dan Cl bertemu, dia hanya bisa membentuk HCl, nggak bisa membentuk H2Cl2, nggak bisa. Biasanya bentuk HCl ya. Nah, bagaimana cara namanya? Nama non-logam 1, H, ini kan hidrogen ya. Kemudian Cl itu klor, berakhiran ida, klorida, hidrogen klorida. Atau yang dikenal dengan asam klorida, boleh kasih nama ini sama aja. Kemudian ada contoh lain, HI. Apa nama non-logam pertamanya? H, hidrogen. I adalah iod ya. Kalau kalian lihat di tabel periodik unsur itu adalah iod, kemudian berakhiran ida ditambah hidrogen iodida atau asam iodida. Masih ingat ya? Kalau ada H di depan, kemungkinan dia adalah senyawa asam. Oke, boleh kasih nama asam klorida, boleh kasih nama asam iodida. Nah, untuk unsur-unsur yang membentuk lebih dari satu senyawa mengikuti aturan yang pertama ada awalan Yunani, itu kalau satu jumlah unsurnya 1 itu berarti mono, kemudian kalau 2 di, tri, tetra, penta, dan seterusnya ya. Kita mengikuti awalan Yunani ini, kemudian diikuti dengan nama non-logam satunya apa, lalu awalan Yunani lagi untuk nama non-logam 2-nya, akhiran ida. Jadi cuma ditambah awalan Yunani ya untuk unsur yang membentuk lebih dari satu senyawa. Contohnya ada C dan O. Jadi ketika C dan O itu berikatan, dia bisa saja membentuk CO, bisa saja membentuk CO2. Nah, sehingga kita mengikuti aturan yang ini ya. Oke. Tapi awalan mono tidak digunakan untuk non-logam yang pertama. Nah, sehingga walaupun yang pertama ini 1, kita nggak usah nulis monokarbon monoksida, nggak usah. Jadi mononya dihilangkan kalau unsur pertamanya 1. Jadi langsung ditulis karbon. Nah, baru untuk non-logam yang kedua, O-nya kan 1 nih, non-logam yang kedua, O-nya 1 ya. Ditulis awalan Yunaninya monooksida atau monoksida. Jadi digabung ya, monoksida. Nah, untuk yang contoh CO2, C-nya 1. Sekali lagi, kalau 1 mononya tidak usah ditulis, langsung ditulis karbon. O-nya ada 2, berarti pakai dioksida. Karbon dioksida, gitu ya. Selanjutnya contoh lainnya,
Ketika N dan O itu bertemu bisa membentuk NO, bisa membentuk NO2, bisa membentuk N2O5. Nah, makanya kita pakai aturan yang ini untuk memberi nama NO, N-nya 1. Sekali lagi mono tidak usah ditulis kalau untuk unsur non-logam yang pertama ya. Jadi langsung ditulis nama non-logam yang pertamanya saja. N itu adalah nitrogen. O-nya 1 berarti O kan oksigen ya, akhiran ida oksida. Tapi karena 1 kita tambah awalan Yunani monoksida gitu. Untuk yang NO2 nitrogen, O-nya 2 berarti dioksida. Untuk yang N2O5, nah ini N-nya 2, nggak 1 lagi. Sehingga ditulis ya awalan Yunaninya. 2 itu apa? O, di, berarti di nitrogen. O-nya 5. 5 itu pentaoksida. Selanjutnya untuk tata nama senyawa poliatom ionik ya. Kalau tadi biner, sekarang yang poliatom. Berarti ya tersusun atas lebih dari 2 jenis atom. Kalau tadi hanya 2 jenis atom, sekarang lebih. Poliatom, dia mempunyai ikatan ionik. Umumnya ini adalah senyawa garam atau basa. Tata namanya adalah yang pertama nama kationnya apa? Nama ion positif ya kation itu. Dilanjutkan nama anionnya apa? Oke. Di sini saya beri nama-nama ion poliatomik yang perlu kalian kenali ya. Jadi enak nanti memberikan namanya. Kalau nanti ada contoh nih senyawa poliatom ionik, ada Na2SO4. Nah, dia lebih dari 2 jenis atom ya, ada Na, S ada O. Nah, ini kalian harus tahu gimana sih cara mecahinnya ya. Oh, Na2SO4 ini kan terdiri dari ada Na plus ya, susah nulisnya ya. Ada Na plus, lalu ada SO4 2-. Jadi SO4 2- itu adalah satu kesatuan. Dilihat dari mana, Bu? Dilihat dari ion-ion poliatom ini loh. Makanya kamu harus kenal ya. Oh, SO4 2- itu satu kesatuan. Dia ion sulfat ya. Makanya SO4 2- ini duanya di atasnya SO4. SO4-nya ini kan jumlahnya 1 ya, hanya tidak ditulis. Jadi atasnya Na plus sama SO4 2-. Nama kationnya Na itu adalah natrium. Kemudian nama anionnya apa? Ini ada di sini ya. Sulfat. Berarti Na2SO4 itu namanya natrium sulfat. Oke. Contoh selanjutnya. CaCO3. Gimana nih cara mecahinnya? Oh, Ca itu kan ada ya di tabel periodik unsur. Nah, CO3 ini adalah satu kesatuan. Kamu bisa lihat di poliatom ini, CO3. Ada nggak CO3? Oke, ini ya. Nih. Ini ada CO3. Jadi ketika dia dipecahkan, CO3 jadi CO3 2-. Kan kamu tahu sendiri, Ca itu golongan 2. Jadi harus Ca 2 plus. Satunya dipecah jadi CO3 2-. Ini kondisinya sama seperti CuO di slide sebelumnya itu ya. Ini ada CO3 2-. Nah, mungkin kalau kamu bingung kan cara mecahinnya kan nanti di sini yang awalnya 1 jadi atasnya Ca ya. Ca yang awalnya 1 jadi atasnya CO3. Lalu harusnya kan Ca plus sama CO3-. Nah, karena Ca ini kan golongan 2 harus plus 2, makanya dikali 2 semua. Sama kondisinya kayak CuO di slide sebelumnya itu ya. Jadi Ca2 plus dan CO3 2- ketika dipecah. Ca itu apa? Oh, Ca itu adalah kalsium. Sekali lagi, kalian bisa lihat nama-namanya di tabel periodik unsur. Nah, CO3 2- apa nama ion poliatomnya? Oh, karbonat. Berarti kalsium karbonat. Gitu. Contoh lainnya ada NH4NO3. Dipecah jadi gimana? Oh, NH4 ini satu kesatuan. Kemudian NO3 ini juga satu kesatuan. Kamu lihat di ion poliatom itu ya.
ada NH4+ sama ada NO3- kalau dipecah ya. Sehingga namanya adalah amonium nitrat. Gimana kalau logamnya itu logam transisi? Sama caranya kamu pecah. Ini kan jadi 3-nya jadi di atas Fe ya. Kemudian 2-nya jadi di atas SO4. Jadi Fe3+ sama SO4 2-. Cara namanya sama ya. Jadi nama kation yang pertama besi. Jangan lupa kalau transisi itu kamu kasih muatannya pakai angka Romawi. Besi 3 sulfat. Tuh. Untuk senyawa poliatom kovalen itu umumnya adalah senyawa asam. Jadi kata namanya adalah asam, kalian tulis asam gitu ya, kemudian diikuti nama anionnya itu apa. Contohnya misalnya ada H2SO4. Tulis dulu asam, anionnya apa sih di sini? Ada H2SO4, anionnya kan berarti SO4 2- tadi itu ya. SO4 2-. Jadi asam sulfat. Oh, H3PO4. Apa nama anionnya? PO4 3-. Kamu cek ya. Di jenis-jenis ion poliatomik ada ion poliatom PO4 3-. Itu namanya ion fosfat, sehingga namanya asam, kemudian diikuti nama anionnya fosfat. Asam fosfat. Untuk tata nama senyawa organik itu adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat tertentu. Ini kalian bisa kenali karena nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 11 dan 12. Tapi perlu kalian kenal. Jadi senyawa organik adalah senyawa karbon. Jadi semuanya ada C-nya ini kalau kamu perhatikan ya. Oke, cukup kenali yang sering muncul aja, ini saya kasih di slide ya. Nah, ini adalah latihan soal supaya kalian lebih memahami ya. Jadi coba kalian beri nama senyawa-senyawa berikut ini dengan benar. Oke, semoga bermanfaat. Jadi silakan dipahami pelan-pelan. Kalau bingung diulang lagi. Kalau masih ada yang bingung baru kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp grup. Oke ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.